Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 1-10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya serta memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu ilah-ilah tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian supaya Tuhan berkenan kepadamu. Kurban itu harus dimakan pada hari kamu mempersembahkannya atau keesokan harinya, tetapi apa yang tersisa sampai hari ketiga harus dibakar habis. Jika dimakan juga pada hari ketiga, maka itu akan menjadi sesuatu yang menjijikan dan Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah mencemarkan apa yang kudus bagi Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Kebun anggurmu jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu." Peran seorang delegasi memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mewakili kelompok atau instansi yang direpresentasikannya. Itulah sebabnya setiap delegasi perlu dibekali secara lengkap oleh pihak pemberi mandat. Termasuk setiap delegasi juga perlu menyadari bahwa ia perlu memperlengkapi dirinya agar tidak secara asal menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai perwakilan. Ia perlu menyadari bahwa setiap kata dan sikapnya tidak lagi berlandaskan pada kepentingannya personal, melainkan menjadi wakil dari suara komunal yang lingkupnya lebih luas dari dirinya sendiri. Konsep delegasi ini pun muncul dalam hidup setiap umat Tuhan. Pada pasal ini, umat Israel diingatkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadi kudus sebagai cerminan dari Tuhan yang adalah kudus. Artinya, terdapat peran dan kualitas diri yang bersumber dari Tuhan yang tidak dapat dicemari oleh berbagai hal hanya karena ketidakseriusan dalam menjaga nilai kudus tersebut. Secara sederhana, umat Tuhan merupakan delegasi untuk menggaungkan kekudusan Tuhan di tengah lingkungan dimanapun mereka berada. Perintah untuk mencerminkan kekudusan Tuhan itu pun muncul dalam berbagai aspek dan relasi umat Tuhan. Misalnya, umat Israel perlu membangun kehidupan relasional yang sepadan untuk mencerminkan nilai kekudusan seperti menghormati orang tua. Umat Israel juga diajar untuk memperlakukan segala bentuk ritus peribadahan sebagai momen-momen kudus di dalam Tuhan. Kemudian, umat Israel juga perlu menjalin relasi yang sepadan dengan lingkungan sebagai wujud pertanggungjawaban nilai kekudusan ciptaan Tuhan. Sahabat Alkitab, perikop bacaan pada hari ini sepertinya cukup membangun kesadaran pada diri setiap umat Tuhan bahwa kita perlu menjadi cerminan nilai kekudusan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan yang kita miliki. Jadi, apakah Anda siap untuk melaksanakannya? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mempercayakan kami dan Tuhan mengutus kami untuk menjadi cerminan kekudusan Tuhan di tengah dunia. Tolong kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menyadari peran dan tanggung jawab itu. Dengan penuh komitmen diri, kami mau menjadi cerminan kekudusan Tuhan melalui berbagai sikap hidup kami. Tolong kami ketika kami masih banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk meninggalkan itu, untuk berubah di dalam Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh mencerminkan kekudusan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.